AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim atau yang biasa dikenal dengan IUD merupakan alat kecil yang dipasang dalam rahim berbentuk rangka plastik yang lentur dengan lengan, tembaga, dan benang. AKDR ini sangat efektif dan tidak tergantung pada daya ingat. Cara kerja utamanya mencegah sperma bertemu dengan sel telur, dan sebagian besar ibu bisa memakai AKDR ini. AKDR ini tidak dapat keluar dari rahim atau berjalan ke seluruh tubuh ibu, jadi ibu tidak perlu takut AKDR-nya berpindah-pindah. Dan AKDR ini tidak mengganggu selama senggama, walaupun memang kadang pasangan dapat merasakan benangnya ibu. Dan AKDR ini tidak berkarat dalam tubuh walaupun bertahun-tahun ibu, jadi ibu tidak perlu khawatir nanti AKDR-nya berkarat. Dan ibu setelah memakai AKDR ini bisa hamil kembali setelah AKDR-nya dilepas, Bu. AKDR ini bisa bekerja selama 10 tahun tergantung dari jenisnya. Dan biasanya AKDR ini dapat menambah perdarahan menstruasi atau menyebabkan kram, Ibu. Efek sampingnya ini biasanya akan kembali normal setelah 3 bulan. Pil kombinasi ini mengandung hormon estrogen dan progesteron. Pil ini sangat efektif jika diminum setiap hari, tetapi jika ibu lupa minum pil, ibu bisa hamil. Makanya harus rutin untuk meminumnya dan harus konsisten. Pil ini aman bagi hampir semua ibu hamil dengan bekerja menghentikan ovulasi dan jarang terjadi komplikasi serius termasuk serangan jantung, stroke, dan varises. Pil ini dapat membantu mengurangi perdarahan menstruasi dan kram, juga dapat membantu mengurangi anemia. Ibu biasanya akan mengalami efek samping pada awalnya yang tidak berbahaya dan biasanya hilang setelah 3 bulan seperti mual, flek di antara masa haid, sakit kepala atau nyeri payudara. Separuh pemakai pil tidak pernah mengalami efek samping, jadi tidak semua ibu yang menggunakan pil ini akan mengalami efek samping tersebut, Bu. Suntik 3 bulanan ini diberikan setiap 3 bulan, mengandung hormon progestin, tapi tidak ada estrogennya, Bu. Suntik 3 bulan ini sangat efektif, Bu, selama ibu kembali tepat waktu untuk disuntik. Setelah berhenti, umumnya perlu waktu sekitar 4 bulan untuk bisa hamil kembali dibandingkan metode lain, Bu. Suntik ini bekerja dengan menghentikan ovulasi dan aman hampir bagi semua ibu hamil. Efek sampingnya biasanya terjadi flek dan haid ringan biasa, khususnya pada tahun pertama pemakaian. Amenore atau tidak haid sering terjadi setelah beberapa bulan pemakaian. Beberapa ibu juga mengalami penambahan berat badan ibu, jadi efek sampingnya salah satu itu menambah berat badan. Suntik bulanan ini diberikan 1 bulan sekali, mengandung hormon estrogen dan progesteron, sangat efektif selama ibu datang tepat waktu untuk disuntik dan ibu dapat kembali subur setelah berhenti suntik. Suntik bulanan ini aman hampir bagi semua ibu hamil, bekerja dengan menghentikan ovulasi yang memiliki efek samping seperti mual, sakit kepala, haid tidak teratur, yang biasanya hilang atau berkurang setelah 3 bulan pertama pemakaian. Beberapa ibu tidak pernah mengalami efek samping tersebut, jadi beberapa ibu ada yang mengalami efek samping tersebut, namun juga ada yang tidak mengalaminya. AKBK alat kontrasepsi bawah kulit atau susuk atau yang biasa dikenal dengan implan merupakan kapsul kecil yang berjumlah 1, 2, atau 6 kapsul yang diletakkan di bawah kulit lengan atas tergantung dengan jenisnya. Kapsul tersebut lunak, tidak mengganggu atau mempengaruhi ibu setelah dipasang. Kapsul tidak hancur di dalam tubuh dan bersifat lentur, jadi ibu tidak perlu khawatir. Terlihat di bawah kulit, tidak meninggalkan bekas jika dipasang dan dicabut dengan benar. Pemasangan dan pencabutan dilakukan oleh petugas yang terlatih dengan tindakan operasi sederhana. Kapsul tersebut mengandung hormon progestin tanpa estrogen.
AKBK ini sangat efektif selama 3 tahun untuk 1-2 kapsul dan 5 tahun untuk 6 kapsul. Efektivitas berkurang setelah 3-5 tahun tergantung jenisnya. Set kapsul baru bisa dipasang jika ibu ingin terus memakai AKBK. Ibu bisa kembali subur setelah kapsul tersebut dicabut. AKBK atau implan ini bekerja dengan menebalkan lendir serviks dan dengan menghentikan ovulasi. Bisa dipakai oleh ibu menyusui setelah 6 minggu melahirkan dan oleh ibu yang tidak memakai pil atau suntik bulanan. AKBK ini memiliki efek samping yang biasa seperti flek atau haid tidak teratur yang tidak berbahaya. Vasektomi adalah kontrasepsi pada pria yang perlu tindakan operasi yang dilakukan untuk memotong atau mengikat saluran sperma pria. Kontrasepsi ini merupakan yang paling efektif, namun biasanya tidak bisa dikembalikan kesuburannya. Jadi harus dipertimbangkan matang-matang ibu untuk melakukan KB ini. Tubektomi merupakan kontrasepsi pada wanita yang memerlukan tindakan operasi untuk memotong atau menyumbat tuba falopi atau saluran telur yang menghubungkan hidung telur dan rahim. Jadi rahimnya itu tidak diangkat ibu masih bisa haid. Namun biasanya kesuburan tidak bisa dikembalikan ke semula. Jadi perlu pertimbangan yang matang ibu untuk melakukan KB ini, walaupun memang KB ini sangat efektif. Selanjutnya ada kondom ibu. Kondom ini bisa digunakan untuk mencegah kehamilan dan juga bisa mencegah IMS atau penyakit menular seksual ibu. Kondom ini bisa sekali atau sangat efektif bila digunakan setiap kali senggama dan digunakan dengan cara yang benar. Bagaimana ibu? Apakah sudah ada pandangan untuk memilih kontrasepsi mana yang ingin ibu gunakan? Dan jika ada yang kurang jelas, bisa ibu tanyakan. Terima kasih atas perhatiannya ibu. Seperti yang sudah saya jelaskan di video tadi ibu, bahwa AKDR ini merupakan alat kecil yang dipasang dalam rahim, berbentuk rangka plastik yang lentur dengan lengan tembaga dan benang. Jadi ada benangnya ibu, contohnya seperti yang ada di gambar. AKDR ini sangat efektif ibu dan juga tidak tergantung pada daya ingat. Cara kerjanya mencegah sel sperma bertemu dengan sel telur. Sebagian besar ibu bisa menggunakan AKDR ini ibu, walaupun memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa dipasang AKDR atau IUD ini. Jika ibu sering mendengar pakai IUD nanti IUD-nya bisa keluar dari rahim atau tiba-tiba keluar atau bagaimana, AKDR ini tidak dapat keluar dari rahim ibu atau berjalan ke seluruh tubuh. Jadi ibu tidak perlu takut. Dan AKDR juga tidak mengganggu selama senggama, walaupun memang terkadang pasangan ibu nantinya akan merasakan ada benangnya. Dan AKDR ini juga tidak berkarat di dalam tubuh ibu walaupun sudah bertahun-tahun dan walaupun bahannya dari tembaga. AKDR ini juga dapat dicabut kapan saja yang ibu inginkan dan ibu juga bisa kembali hamil setelah AKDR ini dilepas. AKDR bisa bekerja hingga 10 tahun ibu tergantung jenisnya. Efek samping yang biasa dirasakan itu perdarahan menstruasinya yang bertambah dan menyebabkan kram. Biasanya efek samping ini akan kembali normal setelah 3 bulan bu dan tidak berbahaya. AKDR ini tidak dapat melindungi dari HIV atau penyakit seksual ibu. Jadi untuk perlindungan terhadap HIV atau penyakit seksual harus menggunakan kondom. Sebagian besar perempuan dapat menggunakan AKDR secara aman kecuali ibu yang sedang hamil. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu ibu tidak hamil untuk melakukan pemasangan AKDR atau IUD.
Selanjutnya, baru saja melahirkan 2 hari sampai 28 hari pasca persalinan. Yang selanjutnya memiliki resiko IMS atau penyakit menular seksual, termasuk HIV atau yang lainnya. Selanjutnya, menstruasi yang tidak biasa. Selanjutnya, infeksi pada masalah organ perempuannya. Selanjutnya, ibu dengan infeksi atau masalah pada organ perempuannya seperti IMS atau penyakit radang panggul dalam 3 bulan terakhir, HIV atau AIDS, infeksi setelah melahirkan atau keguguran, kanker pada organ kewanitaan atau TB panggul. Jadi sebelum dilakukan pemasangan AKDR ini perlu dikaji terlebih dahulu apa masalahnya, dan jika terjadi infeksi harus diobati sepenuhnya dahulu sebelum dilakukan pemasangan AKDR atau IUD ini. Kemungkinan efek sampingnya, sebagian besar efek samping tidak berbahaya dan bukan tanda-tanda penyakit. Setelah pemasangan, kram dapat terjadi beberapa hari, terdapat flek atau bercak selama beberapa minggu. Efek samping umum lainnya, haid lebih lama dan lebih banyak, bercak atau flek di antara masa haid, terjadi kram atau nyeri selama haid, dapat berkurang setelah beberapa bulan. Kram dan menstruasi biasanya berkurang setelah 3-6 bulan pemakaian. Langkah-langkah pemasangan AKDR atau IUD, yang pertama dilakukan pemeriksaan panggul terlebih dahulu. Yang kedua, membersihkan vagina dan mulut rahim, serta mengukur uterus. Jika uterus ibu berukuran lebih dari 5 cm, maka bisa dilakukan pemasangan IUD atau AKDR. Namun jika kurang, tidak dapat dilakukan pemasangan AKDR. Dan yang ketiga, memasang AKDR dalam rahim. Mungkin terasa sakit pada saat pemasangan, namun rasa nyeri tersebut biasanya berkurang paling lama 30 menit. Ibu mungkin juga akan mengalami kram atau mules selama beberapa hari setelah pemasangan. KBK alat kontrasepsi bawah kulit atau susuk atau yang biasa dikenal dengan implan merupakan kapsul kecil yang berjumlah 1, 2, atau 6 yang diletakkan di bawah kulit lengan atas tergantung jenisnya. Kapsul tersebut lunak, tidak mengganggu atau mempengaruhi ibu setelah dipasang. Kapsul tersebut tidak hancur di dalam tubuh dan juga bersifat lentur, terlihat di bawah kulit ibu, tidak meningkatkan bekas jika dipasang dan dicabut dengan benar. Pemasangan dan pencabutan dilakukan oleh petugas kesehatan yang terlatih dengan tindakan operasi sederhana. AKBK ini mengandung hormon progestin tanpa estrogen dan sangat efektif selama 3 tahun untuk 1-2 kapsul dan 5 tahun untuk 6 kapsul. Aktivitasnya dapat berkurang tergantung jenisnya. Kapsul baru bisa dipasang jika ibu ingin terus memakai AKBK atau implan ini. Ibu bisa kembali subur setelah kapsul tersebut dicabut. AKBK ini bekerja dengan menebalkan lendir serviks dan dengan menghentikan ovulasi pada ibu. Implan ini juga bisa dipakai oleh ibu menyusui setelah 6 minggu melahirkan dan oleh ibu yang tidak bisa memakai pil atau suntik bulanan atau yang lain. Implan ini aman bagi hampir semua ibu dan memiliki efek samping yang biasanya mempengaruhi haid seperti flek atau haid tidak teratur, namun tidak berbahaya. Implan ini tidak dapat melindungi ibu terhadap HIV atau penyakit menular seksual. Jadi untuk perlindungan terhadap HIV atau penyakit seksual tersebut, ibu perlu menggunakan kondom saat berhubungan. Bagian besar perempuan bisa menggunakan AKBK atau implan ini dengan aman, ibu. Tapi tidak boleh bagi ibu yang menyusui kurang dari 6 minggu, mungkin hamil. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu bahwa ibu benar-benar tidak hamil untuk dilakukan pemasangan implan ini. Ibu ragu hamil atau tidak, ya perlu dilakukan untuk tes kehamilan terlebih dahulu. Selain itu, ibu tidak boleh dipasang implan dengan kondisi kesehatan pernah terkena kanker payudara, penyakit hati berat maupun sakit kuning. Namun pelebaran pembuluh darah atau varisasi yang ringan masih boleh dilakukan pemasangan implan ini. Selanjutnya, ibu yang minum obat untuk tuberkulosis, infeksi jamur atau obat anti kejang. Selanjutnya, perdarahan melalui vagina yang tidak diketahui penyebabnya.
Jika perdarahan tampaknya merupakan gangguan serius, maka ibu bisa menggunakan metode KB yang lain dan perlu untuk mengkaji perdarahan pada ibu ini. Sebagian besar efek samping dari implan ini tidak berbahaya dan juga bukan tanda-tanda penyakit. Biasanya hal tersebut karena tubuh perlu waktu untuk menyesuaikan dan setiap orang memiliki reaksi yang berbeda-beda terhadap metode implan ini, Bu. Samping yang sangat umum biasanya yaitu timbul bercak atau haid ringan dan juga dapat menyebabkan perubahan haid pada ibu, namun tidak berbahaya. Atau ibu bisa merasakan sakit kepala atau efek samping lainnya yang tidak umum itu timbul jerawat, gatal-gatal, perubahan nafsu makan, terus berat badannya bertambah, rambut rontok, dan tumbuh rambut di wajah. Langkah pemasangan dan pencabutan AKBK atau implan. Yang pertama, pemasangan biasanya selama 5-10 menit dilakukan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang sudah terlatih. Yang kedua, pencabutan hanya sekitar 15 menit. Yang ketiga, suntikan menghentikan rasa sakit atau disebut anestesi. Yang keempat, bidan akan menaruh kapsul di bawah kulit pada sisi dalam lengan bagian atas ibu. Yang kelima, kapsul tersebut harus dilepas setelah 3 atau 5 tahun tergantung pada jumlah kapsul. Terakhir, bidan akan memasang perban pada bukaan di kulit dan menutup lengan tanpa ada jahitan.